Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này thì hầu như chiều nào cũng có một cơn mưa rào. Chiều ngày hôm qua cũng như vậy. Đầu tiên là cơn mưa bàn thắng mà U23 Hàn Quốc ghi vào lưới U23 Macau Trung Quốc. Ada 6 pemain yang akan dilihat lagi seleksi. Tapi kan belum ada jaminan. Mereka boleh datang tapi tetap akan diseleksi. Walaupun kualitas mereka itu saya pikir oke. Namun semua tergantung dengan tim kepelatihan. Tapi semoga dengan kehadiran konsultan seperti Frank Wormuth ini akan membantu dia juga bisa melihat dari kacamata dia, sudut pandang dia, pemain mana yang pas ya. Kalau skillnya oke, bagaimana cara bermain bola dengan baik pasti akan terpilih ya. Karena kita tahu bersama ya bagaimana Mahesa Ekayanto gugur, kemudian Stefan Kebel, Madrid Augusta dan Aaron Nathan ini juga gugur ya. Jika tinggal melihat siapa yang akan datang. Welber Yardim akan menyusul pada Agustus nanti, termasuk dengan Gabriel Han dan Igor Sanders yang akan masuk. Ya. Pernah ejek Stadion Pakansari, gejala genangan air, lapangan di Liga Vietnam, malah lebih parah. Ocean Erwin Lim, pemain keturunan di Spanyol, masuk seleksi timnas untuk Piala Dunia U17. Kemudian Patriot Garuda mencoba merangkumnya di sini. Ya, Stadion Pakansari pernah menjadi sorotan media Vietnam, yaitu Soha dan VM lantaran sering tergenang air. Namun ternyata justru hal tersebut berlaku juga untuk stadion di Liga Vietnam. Soha dan VM membuat sebuah artikel yang menyebutkan kalau Stadion Pakansari kebanjiran menjelang menjadi tuan rumah laga Timnas Indonesia versus Timnas Curaçao. Timnas Indonesia akan menggunakan lapangan sepak bola tingkat distrik untuk menyambut tim asal Amerika Tengah, tulis Soha. Kini, sindiran tersebut justru berbuah karma. Stadion yang digunakan di Liga Vietnam ternyata lebih parah dibandingkan Stadion Pakansari. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram @timnas.mania. Dalam postingan tersebut diperlihatkan kondisi salah satu lapangan di Liga Vietnam. Terlihat para pemain di kedua tim tampak kesulitan untuk mengontrol bola karena genangan air yang cukup tinggi. Sang pengadil tidak menghentikan pertandingan tersebut dan tetap lanjut. Alhasil para pemain pun kesulitan untuk bisa menjebol gawang. Potret ini pun mengundang reaksi dari netizen di dalam kolom komentar. Ini nih mau jadi tuan rumah Pildon U17, kata salah satu akun. Yang katanya liganya di atas Liga 1 Indonesia. Waduh, beneran deh. Ini mah namanya pertandingan polo air, celetuk yang lainnya. Dan terlepas dari hal tersebut, Stadion Pakansari memang diusulkan PSSI kepada FIFA untuk digunakan Piala Dunia U17 2023. Namun FIFA masih akan meninjau terlebih dahulu untuk memastikan akankah Pakansari memang layak atau tidak untuk digunakan untuk venue Piala Dunia U17 2023. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, Ocean Erwin Lim, seorang pemain diaspora Indonesia di Spanyol, kini dipanggil seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Seiring dengan persiapan menuju Piala Dunia U17, PSSI sebelumnya telah memanggil 34 pemain muda untuk seleksi tahap pertama timnas Indonesia U17 mulai 9 Juli kemarin. Nah, di antara 34 nama tersebut, ada 6 pemain yang berkarir di luar negeri. Ada yang merupakan pemain keturunan, tetapi ada juga yang memiliki darah asli Indonesia. Mereka adalah Mahesa Ekayanto, Madrid Augusta, Aaron Nathan Eng, Stefan Kebel Horito, Aaron Lim Sutela, dan Welber Halim Jardim. Namun, hanya Aaron Lim Sutela dari Australia yang menjadi satu-satunya pemain diaspora yang bertahan, sementara Welber Jalim Hardin masih belum bergabung ke timnas U17. Selain itu, ada juga 3 pemain lokal yang dicoret dari timnas U18, yaitu Muhammad Afazril dari PSS Sleman, Dimas Arya dari Persipasi, dan Muhammad Gaushiworowi dari Persib Bandung. Ya, meski ada banyak pemain diaspora yang dipulangkan, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan memanggil kembali pemain diaspora tambahan. Ya, diaspora dari 6 pemain terseleksi 2, biar nanti Coach Bima yang tentukan. Lalu kami panggil lagi 6 lagi pemain diaspora, kata Erick Thohir di Solo pada Minggu 23 Juli kemarin. Meski tidak menyebutkan siapa saja 6 pemain diaspora yang dipanggil, tetapi berdasarkan pantauan di media sosial, salah satunya adalah Ocean Erwin Lim. Akun Instagram AP9 Coaching Management mengunggah profil Ocean Erwin Lim dan mengucapkan selamat karena sang pemain dipanggil seleksi timnas Indonesia U17.
tahu bagaimana proses hebat kamu, pegang kamu dari usia 6 tahun, 1,5 tahun persiapan kamu menuju Spanyol. Pukul 5.45 latihan sampai 7.15 selesai, 7.30 mandi dan sekolah. 8 tahun sudah menimba ilmu dan bersaing dengan pemain-pemain di Spanyol. Selamat dan semoga berhasil untuk seleksi timnas Indonesia U17, Mas Ocean, tulisnya. Ya, beberapa waktu yang lalu awak redaksi berita olahraga Indosport.com juga berbincang secara eksklusif dengan ayah Ocean, yakni Erwin Lim. Ocean Erwin Lim merupakan pesepak bola kelahiran Jakarta 18 Mei 2008. Saat ini ia berusia 15 tahun, masuk dalam kualifikasi usia untuk bermain di Piala Dunia U17. Nah, sejak usia 7 tahun, Ocean memang sudah mencuri perhatian nasional karena menjadi talenta muda Indonesia yang menimba ilmu sepak bola di Akademi Mercedes Football Spanyol. Sering waktu Ocean berlabuh ke Unión Deportiva Fornells, salah satu klub lokal di Girona. Sementara pada musim 2022 sampai 2023, ia juga bermain secara impresif untuk FC Sirdidau. Nah, Erwin Lim menuturkan jika musim ini Ocean akan menjalani tantangan baru, yaitu bermain di Uni Eropa Fornells, tim Cadet A Divisi Honor atau kompetisi sepak bola divisi utama Catalan. Divisi Honor adalah divisi tertinggi di provinsi Catalan. Hanya 16 tim terbaik dalam satu grup, kurang lebih 350 anak terbaik dalam satu provinsi yang akan bersaing dalam satu season ke depan. Lawan-lawan besarnya seperti FC Barcelona, RCD Espanyol, dan FC Girona, kata Erwin Lim kepada Indosport.com. Dan di informasi bola yang terakhir, tangani timnas Indonesia senior dan U23, Sinteyong dihadapi oleh 3 laga 5 hari. Pertanyaannya, apakah memang akan sanggup? Ya, Sinteyong adalah pelatih timnas Indonesia paling sibuk. Hal ini lantaran pelatih asal Korea Selatan ini menukangi 2 kelompok usia sekaligus di timnas Indonesia. Nah, meskipun sebenarnya PSSI sudah melibatkan 3 pelatih untuk menukangi 3 kelompok umur timnas Indonesia. Hal ini lantaran timnas Indonesia tengah dihadapi dengan jadwal agenda yang sangat-sangat padat. Adapun 3 pelatih yang dimaksud adalah Sinteyong, yaitu Indra Syafri dan juga Bima Sakti. Sedangkan Indra Syafri akan menukangi timnas Indonesia U23 untuk Asian Games. Nah, sedangkan timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 akan dibantu oleh Sinteyong. Sedangkan Bima Sakti akan melatih timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Namun dari ketiga pelatih tersebut, Sinteyong adalah yang paling sibuk. Sebelumnya, PSSI telah memastikan calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday pada September 2023. Laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia versus Turkmenistan akan digelar pada 9 September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya. Sinteyong akan melatih timnas senior pada laga persahabatan tersebut. Dan setelah menukangi timnas Indonesia senior di FIFA Matchday, Sinteyong tampaknya langsung kembali melatih timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23. Sementara jadwal kualifikasi Piala Asia U23 timnas Indonesia sendiri berlangsung pada tanggal 9 dan 12 September 2023. Dan di kualifikasi Piala Asia U23 yang diadakan di Solo, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Taiwan pada 9 September dan Turkmenistan pada tanggal 12 September. Ini berarti Sinteyong terlepas tanding melawan Turkmenistan di GBT langsung bertolak ke Solo dalam kurun waktu kurang dari sehari. Diketahui Indonesia yang berada di grup K menjadi tuan rumah untuk melawan Taiwan dan Turkmenistan. Semua laga itu digelar di Stadion Manahan Solo nantinya. Bahkan sebelum jadwal padat pada bulan September, Sinteyong yang terlebih dahulu fokus menatap laga Piala AFF U23 2023 yang digelar pada tanggal 17 sampai 26 September nanti.